Apakah semua takwil itu menyesatkan atau di sana ada takwil yang dibenarkan? Jazakumullah khair. Iya. Perlu kita pahami dan sebenarnya sudah pernah kita sampaikan bahwasanya takwil itu ada 3 definisi. Takwil ada 3 definisi. 2 definisi ini dipakai oleh para salaf dahulu. Adapun definisi yang ketiga maka ini dibuat-buat oleh ahlul kalam. Kita harus bisa membedakan antara 3 definisi ini. Takwil, makna yang pertama dari takwil adalah tafsir. Makna yang pertama dari takwil adalah tafsir. Ada di dalam hadis Nabi SAW mengatakan atau mendoakan untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia di dalam agama dan ajarkan dia takwil. Ini Nabi SAW yang mengatakan, ajarkan dia takwil. Apa yang dimaksud dengan takwil di sini? Maksudnya adalah tafsir. Jangan kita pahami takwil di sini takwil yang dipahami oleh ahlul kalam. Maksud dari takwil di sini adalah tafsir. Ajarkan kepadanya Allah tafsir Al-Quran. Sehingga Allah SWT mengabulkan doa Nabi SAW. Abdullah bin Abbas, anak dari paman beliau, menjadi seorang mufassir, menjadi rujukan dalam masalah tafsir, mengetahui makna kalamullah yang mungkin tidak diketahui oleh seorang pembesar sahabat Nabi SAW. Ini adalah fadlullah, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik, ini makna yang pertama. Sehingga Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau sering mengucapkan wa ta'wilu qawlihi ta'ala, dan ta'wil dari firman Allah. Maksud beliau apa? Tafsir dari firman Allah. Ya, dan sebagian mereka, ya sebagian mufassirin ada yang memberikan judul bukunya dengan ta'wil. Ya, ta'wil. Maksudnya adalah tafsir. Tapi itu makna yang pertama dan itu makna yang ada memang di dalam dalil. Kita pakai tidak masalah. Ta'wil maksudnya adalah tafsir. Kalau ada seorang mufassir mengatakan ta'wilu qawlihi ta'ala, maksudnya adalah tafsir. Kemudian yang kedua, ta'wil maksudnya adalah hakikat dari sesuatu. Ya, ta'wil awwala yu'awwilu ta'wilan. Ya, ta'wil dari sesuatu maksudnya adalah ma ya'ulu ilaihil kalam. Akhir dari sesuatu. Hakikat dari sesuatu. Nah, sesuatu di sini kalau itu berupa kabar, berupa berita, maka hakikatnya adalah kejadiannya yang sebenar. Kalau itu berupa berita, maka hakikatnya adalah kejadiannya yang sebenarnya. Kalau itu berupa perintah, ya, atau permintaannya, maka yang dimaksud dengan ta'wil terhadap permintaan tadi adalah melaksanakan. Kadang permintaannya berupa perintah dan terkadang permintaannya berupa larangan. Ya, permintaannya berupa perintah, yaitu meminta kita untuk melakukan sesuatu. Kalau permintaannya berupa larangan, berarti meminta kita untuk meninggalkan sesuatu. Taib. Kalau yang pertama tadi, ta'wil yang artinya adalah hakikat dari sesuatu, dan kalau itu berupa berita, maka maknanya adalah kejadiannya. Ini seperti firman Allah, hal yanzuruna illa ta'wila. Tidaklah mereka, yaitu orang-orang kafir, menunggu kecuali takwilnya, yaitu takwil dari hari kiamat. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Ya, mereka mengatakan kalau kita meninggal ya sudah jadi tanah, nggak ada di sana hari kebangkitan. Maka Allah mengatakan tidaklah mereka ini, itu orang-orang kafir, menunggu kecuali takwil dari hari kiamat. Maksudnya adalah kejadian yang sebenarnya hari kiamat.
Kejadian yang sebenarnya dari hari kiamat itu yang mereka tunggu. Nanti mereka akan dihisab, mereka akan diazab, itu yang mereka tunggu. Itu masih namanya adalah takwil dari hari kiamat, yaitu kejadian yang sebenarnya. Ya, hal yanzuruna ila ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuhu min qabl. Contoh yang lain, ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau melihat kejadian dari mimpi yang sudah beliau lihat sebelumnya. Apa kata beliau? Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Ini adalah takwil dari mimpiku sebelumnya. Beliau melihat dalam mimpinya bintang sujud kepada beliau, bulan sujud kepada beliau. Ketika beliau melihat saudara-saudaranya sujud dengan sujud penghormatan, beliau mengatakan hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini adalah kejadian dari mimpi yang aku lihat sebelumnya. Ini takwil, kalau itu adalah terhadap berita atau khabar, maka maknanya adalah kejadian yang sebenar. Tapi kalau itu berupa takwil terhadap permintaan, maka maksudnya adalah pelaksanaan. Contoh misalnya dalam ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwab. Maka adalah engkau bertasbih dengan memuji Allah dan memohon ampunlah kepada Allah. Bertasbih dengan memuji Allah dan memohon ampun. Ini perintah Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau praktekkan ini di dalam sujud beliau. Apa yang beliau baca? Beliau mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami, wa bihamdik, dengan memujimu. Berarti di sini ada tasbih dan juga memuji. Kemudian beliau mengatakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya. Mengamalkan firman Allah apa? Wastaghfirah, dan memohonlah ampun kepada Allah. Kemudian Aisyah mengatakan yata'awwalul Qur'an. Beliau melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Berarti di sini mentakwil berarti. Orang yang melaksanakan apa yang ada dalam Al-Qur'an, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, maka dia telah mentakwil, yaitu melaksanakan. Ini maknanya ada dalam dalil sebagaimana telah berlalu. Ya, dan itu adalah makna yang benar. Adapun definisi yang ketiga, ini yang diada-adakan oleh ahlul kalam. Yaitu apa? Memalingkan sebuah lafaz dari maknanya yang benar ke maknanya yang tidak benar. Dari makna yang benar yang memang sesuai dengan kaidah bahasa Arab kepada makna yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Contoh misalnya istawa ditakwil dengan istaula. Turunnya Allah ditakwil dengan turunnya malaikat. Berarti di sini mereka menamakan itu adalah takwil. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Takwil dengan makna seperti ini tidak pernah ada di zaman para salaf dan tidak ada dalilnya demikian. Mereka membuat istilah sendiri dan mereka maknai sendiri. Nah, terkadang sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka menggunakan istilah mereka karena untuk menjelaskan. Karena mungkin banyaknya dan tersebarnya penggunaan kata ini, yaitu kata takwil ini. Sehingga dalam menerangkan mereka terpaksa harus menggunakan kata ini. Bukan berarti mereka menyetujui lafaz ini, tidak. Ya, seperti Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad, berapa kali beliau mengatakan tidak boleh mentakwil. Apa yang dimaksud dengan mentakwil di sini? Takwil yang dipahami oleh ahlul kalam. Ini kita nggak boleh melakukan takwil, yaitu memalingkan lafaz dari makna yang sahih kepada makna yang tidak sahih.
Nah, Allahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz.